Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik. Oke, untuk perkembangan hari ini, karena memang keadaan sudah pandemi seperti ini, coba kita eh, menyiasatinya. Untuk salah satunya adalah dalam menggunakan paket data di HP kalian masing-masing. Jadi hari ini kita menggunakan aplikasi baru ya. Di antaranya silakan adik-adik nanti materinya yang ada sekarang ini yang saya buat tentang computer break system, silakan adik-adik download di YouTube, di namanya YouTube yang Fikri ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang materi tentang computer break system, di mana computer break system di sini merupakan sistem pengiriman yang sudah ada di Honda, yaitu di Honda New Beat VDMFI ya, tahun 2016 ke atas sampai dengan 2020. Di sini ada banyak komponen ya, Dek. Yang pertama itu ada connecting kabel di sini. Ada juga on brake lever. Ada juga yang namanya rig brake lever. Nah, di sini masing-masing komponen punya fungsi masing-masing ya. Connecting kabel di sini fungsinya adalah penghubung kabel antara rem belakang dan rem depan. Jadi rem belakang dan rem depan itu tersambung ketika kita mengerem belakang. Jadi ketika ngerem belakang, maka rem depannya juga ikut seperti itu. Nah, kok bisa sih seperti itu? Ternyata di dalam box ini namanya equalizer ya. Di dalam equalizer ini ada yang namanya sistem jungkit ya, dimana ketika kita menekan tuas rem belakang, maka rem depan pun akan bekerja dengan maksimal atau 100%. Namanya equalizer box, dan ini equalizernya. Selanjutnya ini ada komponen yang namanya knocker dan knocker joint. Knocker joint di sini fungsinya ketika kita melakukan penyetelan tentang sistem rem CBS. Di sini fungsinya adalah untuk sebagai parameter kita bagus apa enggak penyetelannya, seperti itu. Nah, intinya di sini adalah knocker jointnya adik-adik itu letakkan paling ujung kanan atau paling luar seperti itu. Jadi ketika posisinya ada di sebelah kanan atau paling luar, maka pengeremannya itu sudah bagus. Dan jika kita melakukan dengan cara yang salah, maka indikator yang dapat kita lihat adalah yang pertama, knocker-nya itu ada celah, dan yang kedua, knocker joint-nya berada di tengah atau tidak mentok ke kanan seperti itu. Jadi itu indikatornya bagus atau tidaknya kita melakukan penyetelan di bidang rem CBS ini. Rem CBS ini adik-adik dapat kita jumpai di mapel sasis di semester 1, dan ini sering digunakan dalam lomba tiap tahunnya di lomba HSSC yang dilaksanakan oleh AHM Honda ya. Jadi perlu kita dalami materi tersebut. Berikutnya adalah komponen dari sistem combi brake. Combi brake system di sini itu merupakan keseluruhan dari bodi pengereman CBS. Di sini tampak di layar samping kanan itu ada brake oil, ada front brake lever, ada knocker joint, ada master cylinder piston. Nah, di sini saya akan jelaskan mulai dari rear brake lever, ini rem kanan, rem belakang ya, dan yang ini rem depan tuasnya. Brake oil di sini adalah tempat atau wadah dari pelumasnya. Nah, pelumas itu kita bisa menggunakan DOT3 atau DOT4. Perbedaan DOT3 dan DOT4 di sini adalah mengenai tentang titik didihnya. Titik didihnya di sini adik-adik kita berbeda. Jadi semakin besar DOT4 atau DOT3 atau angkanya semakin tinggi, maka titik didihnya semakin tinggi. Maksudnya ketika kita melakukan perjalanan jauh, contoh dari Probolinggo ke Surabaya, itu kan otomatis suhu di dalam sepanjang selang rem itu kan panas ya.
dan juga mengalami tekanan atau pressure dari silinder master cylinder piston ya, maka titik didih di sini itu adalah penting. Kenapa? Karena supaya tidak mengalami kerusakan atau kerusakan di kabelnya. Selanjutnya, air brake kabel di sini adalah penghubung rem belakang, dan juga di sini rem drum brake itu adalah rem belakang untuk ini ya, untuk kampas remnya. Oke, di sini kita bahas lagi. Di sini ada pivot, ada master cylinder yang untuk tempatnya ini ya pelumas, ada master cylinder piston untuk pendorong ketika kita melakukan sistem pengereman, ada front brake hose penghubung kabel atas, ada brake kabel atau kabel rel belakang ya, ada equalizer, ini fungsinya untuk menjulkit. Jadi ketika kita mengerem bagian belakang, maka bagian rem depan pun juga akan ikut ngerem gitu ya. Ada di sini knocker ya yang kita bahas tadi. Jadi ada knocker joint. Jadi knocker di sini adalah dapat kita cek dengan menggunakan filler gauge seperti itu. Jadi ini merupakan materi di CBS, dan video selanjutnya itu adalah merupakan praktek yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Handle rem belakang ditekan setengah seperti itu. Ini untuk kombi brake sebelum berfungsi ya. Jadi apabila ditekan setengah, jadi di sini ada penampakannya. Jadi equalizernya berbentuknya seperti ini. Jadi ini angka 1, angka 2 bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini, dan front brake lever itu masih berwarna biru seperti ini. Jadi ketika di rem setengah, maka yang bekerja hanya rem belakang saja. Ini bisa dititik tekankan ya. Jadi jika ditekan setengah yang warna merah, dan justru kebalikannya di sini ketika kombi brake berfungsi, maka kedua remnya sama-sama bekerja, karena kabel yang kedua dapat kita lihat di sini adik-adik, itu yang minyak pelumas itu sudah melakukan tekanan ya, karena equalizer di sini sudah ikut tertarik oleh rem kiri atau rem belakang kita. Jadi penjukitnya sudah bekerja secara maksimal ya. Maka dari itu rem depannya juga ikut tertarik, equalizernya ikut menekan master piston, dan juga rem pelumasnya menekan piston kaliper yang ada di rem depan atau di cakram depan tersebut. Jadi mengalami dua pengereman akhirnya. Oke, yang selanjutnya, kombi brake tidak berfungsi. Ada salah satu faktor yang membuat tidak berfungsi, salah satunya adalah equalizernya tidak bekerja ya. Ketika kita melakukan pengereman rem kiri, maka equalizernya tidak tertarik. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah ketika kita menyetel tadi ada dua komponen. Yang pertama knocker, yang kedua knocker joint. Nah, di situ dapat kita lihat ya, berarti knockernya kiri tidak berada pada posisi paling luar atau posisi kanan full. Berarti kita kurang penyetelannya. Seperti itu ya. Jadi itu indikator rem CBS-nya tidak bekerja. Oke, di sini dapat dilihat penampakannya ya, dari dalam apa sih, bagaimana sih bentuknya equalizer itu. Jadi seperti ini ya. Jadi sistem penjukit ya. Jadi barangkali kita melihat dulu hiburan waktu masih kecil ya. Jadi ada yang namanya hiburan main jungkit ya. Jadi menggunakan beban. Ini juga ada sistem seperti itu, jungkit. Jadi sistem tarik menarik ya, seperti itu. Jadi connecting kabelnya ini juga sebagai penghubung sangat penting sekali. Jadi ketika kita menyetel rem CBS, yang awal kita harus melakukan ini ya, untuk kabel yang bawah yang rem belakang maksudnya, itu kabel yang sebelah bawah kita kencangkan terlebih dahulu, baru kita menyetel bagian atau bagian depan atau front dari CBS tersebut. Jadi jangan sampai lupa rem belakangnya harus dikencangkan terlebih dahulu. Oke,
seperti ini. Jika handle rem belakang ditekan penuh ya, penampakannya seperti ini ya. Jadi connecting joinnya, kabelnya itu bekerja maksimal dan penangkar joinnya berada pada samping ujung kanan pas. Nah, ini jika handle rem belakang ditekan penuh ke belakang, maka dia akan melakukan pengereman secara penuh seperti itu. Nah, oke. Itu adalah materi tentang penyetelan kombi brake system, adik-adik. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya cara penyetelan kombi brake yang pertama di sini ada gambar penokar pin. Penokar pin yang salah itu berada pada ujung kanan. Maksudnya ini bukan salah, ini ini kan judulnya tentang cara penyetelan. Otomatis kita rusak terlebih dahulu atau kita longgarkan terlebih dahulu ya. Kita longgarkan posisi tengah terlebih dahulu dengan cara posisi knocker pin harus berada di tengah dengan memutar lock nut ini ya, lock nut atau baut penyetel, dan juga ada baut pengunci seperti itu. Kita posisikan di tengah terlebih dahulu. Kedua, replay handle rem belakang antara 10 sampai 20 mm. Replay-nya maksudnya gerak bebasnya ya, gerak main bebasnya handle rem yang kiri ya. Kita longgarkan itu batas limitednya antara 10 sampai 20 mm atau 1 sampai 2 cm. Nah, di sini ada adjusting nut. Ini maksud saya tadi ya. Jadi kabel belakang bagian bawah itu ini ya, adjusting nut itu kita longgarkan terlebih dahulu, maka sistem CBS dapat kita setel seperti itu. Nah, ketika kita setel, posisi knocker pin yang betul seperti ini, jadi ada di ujung keluar atau kanan ya. Dan di knocker tidak ada celah sedikit pun, maka CBS akan bekerja. Nah, ini terdapat perintah di sini ya. Posisi knocker pin dikembalikan ke posisi semula dengan cara memutar lock nut atau baut penyetelan ya. Ada baut penyetelan, setelah kita setel dirasa pas, maka dikunci dengan baut pengunci seperti itu. Nah, ini selanjutnya posisi knocker dengan master cylinder harus bersentuhan, tidak ada clearance atau jarak main bebas, bisa dikatakan 0 mm ya, jadi tidak ada jarak. Nah, ini kalau di lomba ya, pasti pengujinya akan melihat celah knocker di sini. Jadi ketika tidak ada celah, bisa dipastikan pengerjaan kita maksimal seperti itu. Oke, ini tentang materi CBS. Saya rasa adik-adik bisa mengerti tentang materi tersebut, karena materi ini saya rasa untuk kelas 11 sudah menjalankan ini ya. Untuk kelas 13, untuk kelas 12 sudah menjalankan PKL atau prakrin ya. Saya rasa tiap hari sudah dapat melakukan 1 atau 2 motor yang sudah kalian setting seperti itu. Oke, dan next video kita akan langsung mempraktekkan materi tentang CBS tersebut menggunakan unit Honda Beat PGM FI yang ada di Brigade. Oke, see you next time. Selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.